Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, balik lagi dengan saya Muhammad Ansar. Di sini kita masih melanjutkan materi yang kemarin kita pelajari, yakni di ukuran pemusatan data. Oke, nah di ukuran pemusatan data kita ketahui itu ada median, ada mean, ada median dan modus. Untuk mean dan median ini kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang modus. Nah, modus di sini di data tunggal dan data berkelompok. Oke, modus atau nilai sering muncul. Untuk sederhananya, modus dari suatu data adalah nilai atau kurang yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi yang tertinggi. Oke, kita lanjut di modus ya. Nah, kita membahas pertama kali ini di data tunggal terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan beberapa contoh soal. Nah, yang pertama, tentukan nilai modus dari data berikut. Ini ada 2, 3, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 2. Nah, modusnya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 ini adalah paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Ini ada 2 nih, terus ini 2, ini. Nah, angka 2 ini adalah yang paling sering muncul. Jadi modusnya adalah 2. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini ada datanya 738577515. Nah, diperhatikan modusnya yang mana? Ya, kita bisa lihat yang paling sering muncul di sini yakni 5 dan 7. Nah, sebab 5 dan 7 ini yang sering muncul, itu sama-sama 3 kali munculnya. Ini 7 3 kali, 5-nya juga 3 kali. Jadi modusnya ialah 5 dan 7. Oke, untuk yang contoh soal selanjutnya yang ketiga, ada datanya 557799. Nah, datanya ini semuanya sering muncul tapi sama. Tidak ada yang membedakan. Jadi karena semua nilai munculnya seimbang, yakni sebanyak 2 kali, maka dikatakan data itu tidak mempunyai modus. Maka modusnya tidak ada. Nah, jika teman-teman sebenarnya untuk lebih jelas di data tunggal ini, misal di soal pertama dulu, teman-teman bisa mengurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, misal ya, untuk yang soal pertama saya perlihatkan, berarti kalau kita urutkan berarti jadi dari 2 itu sebanyak 4 kali. Habis 2 ya 3. Itu 3-nya 1 kali munculnya. Untuk lebih gampang kali ya, bisa teman-teman mengurutkan terlebih dahulu. Tapi jika teman-teman bisa langsung melihat yang sering muncul di situ juga tidak masalah. Oke, selanjutnya 4. 4-nya muncul 3 kali, selanjutnya 5. Jadi, nah, karena ini kita sudah urutkan dari yang terkecil, jadi gampang gitu kita melihat yang sering muncul. Nah, di sini karena kita sudah urutkan, berarti yang paling sering muncul adalah 2. Oke. Itu sebagai opsi saja ya, buat teman-teman bisa mengurutkan dulu atau bisa juga langsung melihat datanya yang sering muncul itu, angka yang sering muncul yang mana gitu. Oke, kita lanjut di modus nilai sering muncul. Nah, kita akan belajar di data berkelompok lagi, kan sudah tadi data tunggal. Nah, kita belajar data berkelompok sekarang. Ini di sini bisa dilihat formulanya atau rumusnya nanti untuk mencari modus ya. Di sini MO-nya modus. Ini untuk keterangannya ya. LO di sini adalah tepi bawah kelas modus, MO-nya modus. Lalu C di sini adalah panjang kelas, F0 di sini yang ini itu adalah frekuensi kelas modus, F-1 itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas modus, F+1 frekuensi kelas sesudah kelas modus. Nah, bisa dilihat ini formulanya. Mungkin di buku lain ada yang, atau di referensi lain ada yang menulis seperti ini juga, sebenarnya sama. Untuk hasilnya juga sama, pengerjaannya juga ya sama saja, tapi ya ini saya tampilkan juga karena di buku referensi lain juga biasa menulis seperti ini. Nah, ini untuk keterangannya ya. Nah, LO di sini ini LO ya.
LO adalah tepi bawah kelas modus yang ini, terus MO-nya modus sama C ini panjang kelas. Nah, di sini untuk yang D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya yang D1 ini. Terus D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, bisa dilihat sebenarnya untuk yang D1 ini adalah formulanya atau selisihnya itu sebenarnya dari sini nih. Karena kan FO itu adalah frekuensi kelas modus dan F-1 itu frekuensi kelas modus. Nah, di sini ada tanda kurang ya atau selisih. Jadi makanya di D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Ya, dipaham ya karena ya ini saya tampilkan karena di referensi lain biasanya juga ada yang menulis seperti ini dan juga seperti ini. Tapi sebenarnya sama saja. Oke, kita lanjut masuk ke data berkelompok di modus. Ini saya tampilkan contoh soal ya. Nah, ini saya tuliskan kembali untuk rumusnya biar bisa dilihat lagi. Nah, pertanyaannya, hitunglah modus dari data pada tabel distribusi berikut. Oke, di sini ini tabelnya. Nah, saya tuliskan lagi di sini apa namanya rumusnya. Oke. Nah, untuk di modus sendiri kita ketahui tadi itu yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, di sini kita bisa lihat nih frekuensi yang tertinggi yang mana, yakni 14. Nah, jadi di 14 ini merupakan kelas modus. Saya tulis di sini KM atau kelas modusnya di sini ya. 60 sampai 64. Jadi ini adalah kelas modusnya. Oke, kita lanjut untuk menentukan ini LO, FO dan sebagainya. Nah, untuk LO ini LO tadi kan kita ketahui adalah tepi bawah kelas modus. Nah, kita tahu di sini ini kelas modusnya, tepi bawahnya di sini adalah kita ambil 60 terus kita kurangkan dengan 0,5. Jadi didapatkan 59,5. Terus yang FO. Nah, FO di sini adalah frekuensi kelas modus. Nah, frekuensi kelas modus ialah 14. Terus yang F-1 yakni frekuensi sebelum kelas modus. Jadi ini ya 12. Terus yang F+1 itu adalah frekuensi sesudah kelas modus. Jadi dapatkan 7. Oke, ini sudah kita tentukan beberapa. Yang belum ini yakni adalah C-nya atau panjang kelas. Nah, kita bisa lihat di sini, misal kita lihat yang di kelas modus ya, bisa kita langsung hitung saja dari 60 sampai 64 itu ada berapa. Jadi 60, 61, 62, 63, 64 itu ada 5. Jadi panjang kelasnya ialah 5. Atau bisa juga teman-teman bisa melihat di sini, ini antaranya atau naiknya itu, nah 50 ke 55, 55 ke 60, itu naiknya 55. Jadi ini ya sama saja, itu panjang kelasnya adalah 5. Oke, kita sudah dapatkan semua, kita langsung masukkan saja nilai-nilainya. Kita ganti di sini yang LO. Nah, untuk LO-nya kita ganti 59,5, kita dapatkan tadi. Terus kita ganti sesuainya ya, yang frekuensi kelas modus, frekuensi sebelum, dan frekuensi sesudah. Terus di sini panjang kelasnya 5. Kita kerjakan di sini, nanti dapatkan ini ya. Lalu ini. Oke, paham ya teman-teman, ini dikerjakan dulu yang bagian sini. Nah, didapatkan modusnya yakni adalah 60,6. Nah, modus untuk data ini pada tabel distribusi ini adalah 60,6. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini saya tampilkan histogram. Di sini biasanya juga ada soal yang meminta untuk menentukan modus dari histogram. Nah, di sini bisa dilihat histogramnya. Oh ya, ini untuk yang ke atas ini adalah frekuensi. Terus yang ke sana ini adalah ya interval gitu. Oke. Nah, untuk yang ini 5, 10, 15, 20, 25 ini adalah
apa namanya frekuensinya, terus yang 4, 10, 13, 20, 17, 7 ini juga frekuensi sebenarnya. Cuma karena saya tidak ini ya, titiknya sebenarnya di sini 17. Oke, saya tulis saja 17, di sini 13, terus di sini 4 dan di sini 7. Nah, kenapa saya tuliskan juga di sini biar kelihatan aja. Tapi ini adalah nilai apa angka-angka untuk frekuensinya. Oke. Selanjutnya ini ya, dia sudah saya tuliskan juga rumusnya. Ini untuk mencari modus. Nah, pertama kita tentukan dulu nih yang merupakan kelas modusnya. Soalnya kan kita mau menentukan nih apa tepi bawah kelas modus. Nah, kita belum tahu kelas modusnya. Nah, kita bisa lihat di sini yang paling tinggi itu frekuensi yang paling tinggi itu yang mana? Nah, ya frekuensi yang paling tinggi itu di 20. Nah, itu 20-nya pun sebagai ini di frekuensi 20 di interval ini ya, 59 sampai 63. Ini merupakan kelas modus. Oke, kelas modusnya adalah di ini ya, interval 59 sampai 63. Terus untuk tepi bawah kelas modus adalah bisa dilihat di sini, kita ambil yang 59 di situ. Kita mau mencari tepi bawah yang di sini ya, yang ini nih. Oke, berarti kita kurangkan 59 kurang 0,5 itu adalah 58,5. Nah, untuk panjang kelasnya bisa dilihat. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung nih untuk 59 sampai 63, misalnya kita ambil itu, kita 59, 60, 61, 62, 63 itu ada 5. Tapi bisa juga kita mengambil tepi bawah dan tepi atasnya di kelas modus. Nah, untuk tepi bawah kan kita tadi tahu 58,5. Untuk tepi atasnya, ini tepi atasnya kita bisa tentukan di sini, kita tambah 0,5. Jadi 63 kita tambah dengan 0,5. Hasilnya ini ya. Tinggal kita perkurangkan tepi atas dikurang tepi bawah, ini tepi bawah, ini tepi atas, sehingga hasilnya itu 5. Jadi panjang kelasnya ialah 5 gitu. Oke, selanjutnya kita tentukan D1. D1 itu apa tadi? D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus. Oke, jadi kita kurangkan di sini ya, ini kelas modusnya dan ini frekuensi sebelum kelas modus. Kita kurangkan 20 kurang 13 sama dengan 7. Untuk D2 itu adalah frekuensi kelas modus dan sesudah kelas modus itu kita kurangkan juga di sini 20 untuk yang kelas modus, terus sesudahnya adalah 17, kita kurangkan jadi 3. Nah, jadi kita sudah dapatkan semua, kita tinggal mengganti saja ke rumusnya. Kita ganti rumusnya untuk nilai-nilainya LO, D1, D2 dan C-nya, sehingga didapatkan nanti untuk modusnya ialah 62,0. Jadi ini bisa dilihat lagi, ini adalah rumus yang tadi sudah kita jelaskan, itu sama saja sebenarnya dengan rumus yang satunya, cuma penulisannya saja yang beda. Nah, kalau apa namanya teman-teman ingin mencoba untuk menggunakan rumus yang satunya yang ada F0 itu, terus F-1 dan sebagainya, itu bisa juga digunakan, hasilnya itu akan mendapatkan 62,0 juga, sama saja begitu. Oke. Nah, di kesempatan kali ini juga saya akan memberikan sebuah pemahaman lebih lanjut mengenai menentukan tepi bawah dari histogram, karena biasanya saat teman-teman mengerjakan ini ya, mengerjakan soal yang dari histogram, misal ingin menentukan median, menentukan modus, kan dicari dulu tepi atas tepi bawahnya dari histogram gitu. Nah, di sini saya perlihatkan 3 histogram. Ini kita bisa ini yang satu, ini kedua, terus yang ketiga. Nah, bisa dilihat yang perbedaannya itu di sini ya, di bawah sini. Nah, ini. Nah, dan ini nih. Yang ini nih semua ke sana. Oke. Nah, untuk cara menentukan tepi bawah dari histogram yang berbentuk ini, itu
Nah, gini dia caranya ialah misal kita mau menentukan tepi bawah yang ini ke bawah di sini. Karena kelas modusnya misal tadi ya sama ya. Ini kelas modusnya di 20, berarti kita mau menentukan tepi bawahnya. Nah, kita tinggal ini kita ambil 59 terus kita kurang dengan 0,5 jadi hasilnya 58,5. Oke. Nah, untuk yang histogram ini yang kedua ini kita juga mau menentukan kita juga mau menentukan tepi bawahnya. Nah, sama misal di sini yang diminta ya, tepi kelas modusnya di sini 20. Nah, berarti ini tepi bawahnya yang ini. Nah, untuk yang histogram bentuk seperti ini atau yang yang di sini ya, bentuknya seperti ini, itu kita langsung mengambil tepi bawahnya yang ini. 58,5 itu. Jadi bisa diketahui untuk ini adalah tepi bawah juga. Nah, ini juga sebenarnya tepi bawah, tapi dia juga berperan sebagai tepi atas di sini, dia juga sebagai tepi bawah untuk yang di sini juga. Jadi dia berperan dua, tepi bawah dan tepi atas. Oke, untuk yang histogram seperti ini, yang ketiga ini ya, ini sebenarnya berada di tengah-tengah. Di sini nih. Semuanya ini nilainya berada di tengah-tengah batang. Semuanya berada di tengah-tengah batang ini. Jadi cara menentukan tepi bawahnya kita tinggal misal juga ya yang dicari di sini yang 20 kelas modus begitu seperti tadi. Kita mencari tepi bawahnya juga di batang ini. Berarti kita tinggal mengambil yang nilai tengah di sini 61, terus kita tambah dengan 56 lalu dibagi 2. Jadi hasilnya ialah 58,5. Jadi di sini tepi bawahnya ialah 58,5. Sekarang kita kembali ke learning, kita diskusi di sana. Akan saya berikan juga beberapa latihan soal bisa kalian kerjakan. Nah, misal ada pertanyaan juga bisa kalian juga tanyakan di e-learning ya. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.